Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu. Ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung Apalagi dia kan persepsi pendukung orang yang publik. menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialisme sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin. Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Ya, betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjawab dari presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu? Oke,
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang tentunya daripada video tersebut terdapat berbagai ragam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Dan kita mulai dari komentar Nur Hayati Manurung yang mengatakan, Pak Hotman tolong diusulkan sampai tuntas juga anak-anaknya, periksa semua, hancur kali negara ini. Rakyat ditindas sampai pendeta kali hancur. Nah teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Mekar Rahayu yang mengatakan, terima kasih Bang Hotman sudah berani menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara. Rahmat mengatakan, mengalir kemana dana itu kalau ingin menutup kepalsuan? Apakah penegak hukum? Kita lanjut lagi di komentar Denny Sutarya yang mengatakan, luar biasa Bang Hotman, bravo. Isi negara harus mulai bersih dari bentuk kebohongan dan ketidakadilan hukum. Teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar dari Didi Suryadi yang mengatakan, bagus Pak Hotman Paris, cepat dan tindak tegas biar cepat selesai hukum seberat-beratnya. Di sini teman-teman ada lagi komentar dari Sabto Argo yang mengatakan, Jokowi dan Prabowo ada kong kali kong hingga ijazah Jokowi ngambang. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Awal Udin yang mengatakan, saya sangat mendukung Bang Hotman atau Tulang Hotman untuk diusut kekayaan mantan presiden ke-7 beserta anak-anaknya. Teman-teman, Jumeri mengatakan, audit total sangat perlu sekali, harus agar kepercayaan rakyat bangkit lagi. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Dharma yang mengatakan, ternyata Bang Hotman benar-benar pengacara hebat, jujur dan berani. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Subeci yang mengatakan, ini baru pengarah idealis, mantap, nggak yang lain pura-pura nggak tahu apa-apa, bungkam. Ainul mengatakan, lidah tak bertulang sehingga kebenaran jadi omong kosong. Teruskan pemeriksaan kekayaan Jokowi. Di sini ada lagi komentar dari Suli yang mengatakan, usut tuntaskan, maju terus demi keadilan di negeri pertiwi, bebas koruptor bergentayangan terus. Akunopo mengatakan, ayo bersama Bang Hotman, para cendikian, purnawirawan dan mahasiswa, usut kasus ini. Mulyono dan bersama Termul ke jaang-jaang aman diri. Mulyono kuras bangker harammu, tuk bayar oknum-oknum rakyat pantau ulahmu. Di sini ada lagi komentar dari Kasilah yang mengatakan, mantap, usut sampai tuntas keluarga Pak Jokowi supaya rakyat Indonesia puas. Teman-teman, bisa sama mengatakan, maju terus Pak Hotman, semoga cepat mendapat tanggapan Pak Presiden dan rakyat tetap mendukung. Hidayat mengatakan, para penegak hukum jahat, penyebab negeri hancur, tegakkan hukum jika benar-benar cinta NKRI. Arya Sudarso mengatakan, mari kita dukung abangku Bang Hotman, Jokowi agar bisa dilibas dan dimiskinkan termasuk semua keluarganya. Teman-teman, AC mengatakan harus bersihkan semua ternak peninggalan Jokowi dan makzulkan Gibran, baru rakyat percaya Pak Wowo. Nah teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Nadia yang mengatakan, kenapa Jokodo nggak mau tunjukkan ijazahnya? Karena foto yang ada di ijazahnya itu foto orang lain. Walaupun ada ijazah asli yang dipegangnya sekarang ini, tapi itu punyanya Hari Mulyono yang sudah ditukar fotonya. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Yitno yang mengatakan, yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi, yang di atas jangan yang di bawah. Di sini teman-teman, Liu Jing mengatakan, makasih Bapak Hotman Paris, tuntut anaknya dan keluarganya Joko Widodo sampai tuntas. Zura mengatakan, bila asli UGM seharusnya bangga dan cepat tunjukkan, nggak bulat ruwet kayak sekarang.
Bayar Termul, pengacara polisi yang suka uang haram, Pratikno, Kapolri, Menteri KPU, Rektor UGM, LBP, pengkhianat reformasi. 98 jalankan KKN, sekarang rakyat gugat. Sekarang nggak pakai lama, miskinkan Jokowi sekeluarga, awas bahaya laten. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Sukasdi yang mengatakan, mantap Bung Hotman, suruh audit kekayaan Jokowi sekeluarga, setoran-setoran dan korupsi. Aji Daryono mengatakan, sekalipun saya orang bodoh, terungkapnya ijazah tersebut nantinya banyak manusia rakus dan serakah yang terseret, itu yang membuat kasus ijazah berkarat. Kita lanjut lagi teman-teman di komentar Dacep Aris yang mengatakan, bravo Bang Hotman, terima kasih udah kritik pemerintahan Prabowo. Maju terus Bang Hotman, suarakan keresahan rakyat. Di sini teman-teman ada lagi komentar dari Wahyu Ningsi yang mengatakan, udah tunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan biar diuji yang berwenang. Kalau tidak berarti emang ada konspirasi B untuk menghancurkan negara Indonesia. Kok ijazah palsu bisa segitu mulusnya dipakai kontestan dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, jelas Peki gaya baru bangkit lewat ijazah palsu Jokowi yang nyusup di Undang-Undang Omnibus PSN IKN untuk menghantam alam rakyat, bangsa dan negara, di mana hukum diubah jadi alat kekuasaan. Rakyat yang kritis jadi musuh negara, semua institusi lembaga hukum seperti Bawaslu, KPU, MK, MA, KPK semua kompak menjadi boneka oligarki. Juga neng Cina, nek diambang kehancuran karena lembaga trias politika, elit politik, semua PJ pemerintah itulah semua yang jadi pengkhianat bangsa untuk memperkaya diri dan menghancurkan negara. Teman-teman, Dede Nakang mengatakan, hayo nang Hotman, usut tuntas masalah ijazah Jokowi, rakyat mendukung Bang Hotman, bravo Bang Hotman. Andi Kaharudin mengatakan, setuju audit seluruh kekayaan Jokowi dan keluarganya. Waluyo mengatakan, mantap Pak Hotman, tuntaskan kasus Jokowi, Indonesia biar adem ayem. Kita lanjut lagi teman-teman, di komentar berikutnya ada komentar dari Umi yang mengatakan, seluruh masyarakat seluruh Indonesia yang berhati jernih pasti mendukung Bapak Hotman, hebat. Bapak Hotman pembela kebohongan, apa tidak takut ya menutupi rapat-rapat kebohongan dengan pedenya. Takutnya nanti kalau manusia sudah tidak bisa mengatasi, kalau alam yang marah terus dilewatkan bencana-bencana, gimana? Semoga cepat disadarkan buat pembela kebohongan. Karya Kayat mengatakan, Bang Hotman, kami masyarakat Indonesia, kami butuh advokat seperti Bang Hotman. Jujur, tegas, cerdas. Salut Bang Hotman. Lanjutan. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Sutarman yang mengatakan, usut tuntas negara, jangan takut dengan mantan orang nomor 1, hukum harus tegas, jangan karena uang kasus hilang begitu saja. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen dari cuplikan video kali ini, dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.